Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian 2 dari buku ini. Saya kali ini akan melanjutkan membacakan bab kelima dari buku ini, yaitu Minggu 17. Karena aku takut hidup dan mati. Aku duduk termenung di rumah, merasakan berlalunya siang hari melalui suara anak-anak yang bercengkrama dan suara angin bertiup yang terdengar dari balik jendela yang memancarkan cahaya berbentuk persegi. Sungguh sensasi aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mencoba memikirkan tentang tindakanku melukai diri sendiri. Awalnya aku merasa takut karena sepertinya aku perlahan mencapai tingkat bunuh diri. Meski bertentangan sumpah mati, aku benar-benar ingin hidup. Tetapi sekarang terpikir olehku bahwa itu adalah bentuk perjuanganku untuk hidup. Aku benar-benar ingin mati, dan keinginan itu semakin besar hingga perlahan terakumulasi memenuhi tubuhku. Jadi membuat luka adalah satu-satunya cara yang kupunya untuk mengurangi perasaan itu. Sebab menangis dan minum alkohol saja tidak cukup. Oleh karena itu, aku kira aku akan mendapat perasaan mirip kelegaan dan hari berikutnya kondisiku akan membaik kalau menyakiti diriku sendiri. Meski caraku menyakiti diri sendiri bukan cara sehat untuk mengontrol impuls bunuh diri. Sekarang sudah sulit bagiku untuk mencari alternatif yang berbeda. Psikiater, Anda tidak jadi rawat inap, tidak jadi pergi ke rumah sakit. Saya sudah ke sana, akan tetapi katanya itu bangsal tertutup. Katanya jika masuk ke sana, saya justru bisa stres dan bukannya beristirahat. Jadi saya hanya datang berkunjung saja. Psikiater, tanpa mencobanya. Ya. Psikiater, bukankah Anda sendiri yang memutuskan untuk pergi ke rumah sakit setelah memahami tentang apa itu bangsal tertutup? Lalu, apa Anda langsung berubah pikiran setelah mendengar kalau masuk ke sana justru bisa membuat Anda stres? Sebenarnya saya sangat lelah dan rasanya ingin tidur saja. Di sana saya ingin beristirahat saja, tetapi katanya sejak pagi jadwal program perawatannya begitu padat. Makanya selain itu, kondisi saya saat itu juga sedang tidak baik. Jadi saya pulang saja dan selama 3 hari saya hanya tidur. Psikiater, apa yang Anda lakukan begitu bangun tidur? Diam saja di rumah. Saya tidak keluar rumah kecuali saat harus mengajak anjing peliharaan saya jalan-jalan. Psikiater, apa Anda merasa gembira saat mengajak anjing jalan-jalan? Saya merasa gembira, tapi perasaan itu hanya sejenak. Psikiater, bagaimana Anda makan? Saya makan teratur. Psikiater, sebagian besar apa yang Anda pikirkan saat menghabiskan waktu di rumah? Saya rasa setiap harinya tidak bisa dibilang baik, tetapi saya merasa agak baikan keesokan hari setelah saya melukai diri sendiri. Rasanya seperti sudah terlampiaskan. Akan tetapi hari berikutnya perasaan saya kembali buruk. Saya merasa sangat lesu, dan siang harinya saya membuat luka baru di atas luka yang sebelumnya. Rasanya semua kembali ke awal. Jadi saya berpikir saya tidak boleh terus-terusan begini. Saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu agar bisa sembuh, tapi rasa malas untuk melakukan sesuatu terus bermunculan. Seakan kondisi saya tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu. Baru kemarin siang kondisi saya sedikit membaik. Kemarin saya merasa senang, tapi hari ini tidak lagi. Psikiater, hari ini saat membuka mata, apa Anda langsung merasakan perasaan Anda membaik, atau saat melakukan apa Anda merasa baikan? Kondisi saya sedari membuka mata berbeda dengan saat saya normal. Psikiater, setelah bangun pagi, Anda pasti menyadari cuaca saat itu. Bagaimana perasaan Anda saat terkena sinar matahari?
Saya benci sinar matahari, sangat benci. Masalahnya, sekarang seluruh tubuh dipenuhi ruam karena topi saya memburuk. Selain itu, semua gorden di rumah saya bukan gorden blackout, jadi sinar matahari menembus masuk dengan mudah. Lalu kulit saya jadi terpapar sinar matahari. Saya benci dan jijik melihat kulit saya sendiri. Jadi saya menurunkan kerai ruangan agar cahaya matahari tidak masuk. Juga mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang agar kulit saya tidak terlihat. Psikiater, apa secara refleks Anda akan langsung melihat kulit Anda begitu bangun? Aku, ya, lalu yang terpikirkan pasti rasa benci. Psikiater, apa akhir-akhir ini kondisi kulit Anda perlahan memburuk? Aku, belakangan saya sudah benar-benar berhenti minum-minum. Itu pun karena katanya alkohol adalah penyebab paling utama memburuknya kondisi kulit saya. Saya melukai diri sendiri pun karena minum-minum. Jadi sudah seminggu ini saya tidak minum alkohol karena takut itu terjadi lagi. Akan tetapi kali ini lagi-lagi saya menyayat tangan saya pada siang hari. Dan itu dalam keadaan sadar. Psikiater, apa yang Anda rasakan? Apa sama seperti pertama kali Anda melakukannya? Aku, entahlah, rasanya biasa saja karena saya sudah pernah melakukannya sekali. Lagi pula, lukanya akan segera mengering dan memudar karena saya tidak menyayatnya begitu dalam kan? Saya tidak suka membuat luka baru, jadi saya menyayat luka yang lama berulang-ulang. Saya juga berpikir seperti ini. Masalah akan lebih cepat selesai jika saya menunjukkan luka ini saat pergi ke kantor untuk menyampaikan pengunduran diri, karena perasaan saya tidak tampak oleh mata. Psikiater, menurut Anda bagaimana reaksi perusahaan jika Anda datang untuk menyampaikan pengunduran diri? Apanya yang akan menjadi lebih cepat jika Anda menunjukkan luka ini? Aku, prosedur pengunduran diri akan lebih cepat biasanya. Kami harus tetap bekerja selama 1 bulan walau kami sudah mengajukan pengunduran diri karena ada penyerahan jabatan juga. Proses pengunduran diri di perusahaan kami agak rumit. Dokumen yang harus disiapkan juga banyak. Jadi saya pikir perusahaan akan segera menerima bahwa saya harus segera berhenti bekerja dengan menunjukkan luka ini. Psikiater, begitu rupanya. Lalu apa? Anda sempat merasa baik-baik saja. Aku, setiap harinya berbeda-beda. Saat saya membuka mata pada pagi hari, kadang lesu, kadang positif. Yang saya rasakan pertama kali begitu bangun itulah yang mempengaruhi hari saya. Dan perasaan itu tidak berubah selama seharian penuh. Psikiater, kalau begitu pada pagi hari Anda gembira, perasaan itu tetap berlanjut seharian. Aku merasa gembira bukan berarti saya merasa hidup ini layak untuk dijalani. Psikiater, hari itu apakah ada perubahan kondisi atau pi Anda? Aku, ya ada. Perlahan-lahan saya merasa baikan, tapi karena kondisi ruam di kaki saya sangat buruk, perasaan saya ikut memburuk. Psikiater, apa luka di lengan Anda sudah sembuh? Aku, ya lukanya sudah sembuh perlahan. Psikiater, selain mengajak anjing jalan-jalan, apakah ada hal lain yang Anda lakukan di rumah? Aku, biasanya saya tidak menonton televisi. Akan tetapi akhir-akhir ini saya suka acara Idol Produce 101. Anak laki-laki bernama Kang Daniel yang muncul dalam program itu sangat manis. Meski tidak ada niatan untuk menikmati hidup dengan menjadi penggemar, saya menyukainya. Jadi saya banyak menonton video-videonya seperti orang gila. Saya juga menonton variety show yang dihadirinya. Akan tetapi kegiatan itu tidak begitu menyenangkan. Saya merasa sia-sia dan membenci diri sendiri. Saat menonton variety show, saya memang merasa sedikit lebih baik. Menyenangkan kok. Saya hanyut dalam rasa senang, makanya saya merasa lebih baik. Psikiater, kekasih Anda sudah melihat luka itu kan? Bagaimana reaksi kekasih Anda saat melihatnya?
Aku tentu saja sulit baginya. Dia menangis lama sekali. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menghentikan saya. Saya menyesal karenanya. Psikiater, akhir-akhir ini selain dengan kekasih Anda, apakah Anda tidak pernah berinteraksi dengan orang lain? Aku tidak sama sekali. Oh iya dok, teman saya sempat mengirim pesan lewat KakaoTalk. KakaoTalk adalah singkatan dari KakaoTalk, aplikasi untuk berkirim pesan singkat. Tapi saya tidak membacanya karena saat itu saya sangat lelah. Akan tetapi entah kesal atau sedang dalam kesulitan, dia terus mengirimi pesan. Walau pesannya tidak saya cek, dia tetap saja. Saya tidak suka itu. Akan tetapi teman saya itu sangat mengandalkan saya. Dan dia pasti terluka kalau saya abaikan. Karena kasihan, saya pun tidak jadi mengabaikannya. Psikiater, yang perlu Anda lakukan masih sama. Alih-alih memikirkan apa yang dialami orang lain, cobalah fokus pada kondisi Anda sekarang. Sekarang aku sangat lelah. Meski aku kasihan padamu, tidak mudah bagiku untuk menyelesaikan kekhawatiran dan kesulitanmu sekarang. Jadi, akan kubalas setelah kondisiku membaik. Bukankah cukup membalas seperti itu? Aku, jadi berpikir begitu tidak apa-apa. Sepertinya saya memang terlalu banyak berpikir. Saya teringat tentang Anda saat saya benar-benar ingin mati. Apa Anda akan merasa sangat bersalah kalau saya benar-benar mati? Akan tetapi dok, bagaimana kalau saya benar-benar tidak melebih-lebihkan dan memang sudah tidak ingin hidup? Saya benar-benar tidak ingin hidup. Jika ada yang dengar, mereka pasti akan berpikir, ya sudah mati saja kok repot kan? Psikiater, saya tidak berpikir Anda melebih-lebihkan. Lagi pula bukan hari ini saja Anda berpikir benar-benar tidak ingin hidup. Sepertinya minggu lalu pun begitu. Aku mulai menangis. Yang jelas saya tidak mengerti. Sebelum minum obat, saya kira saya bisa melupakan kenangan masa lalu karena semuanya sudah lewat. Tetapi sepertinya saya malah semakin terjerat masa lalu. Makanya saya selalu menyalahkan diri sendiri. Saya merasa sudah membesar-besarkan masalah dengan selalu mengubur diri dalam masa lalu, menganggap masa lalu sebagai penyakit. Saya sangat lelah, jadi saya ingin melukai diri sendiri karena saya merasa kembali lagi ke masa lalu. Awalnya tidak, saya coba karena saya sangat takut. Tetapi segala hal menjadi biasa saja setelah dilakukan, kan? Lalu saya berpikir, ternyata biasa saja, dan saya pun menyayat diri dengan sangat tenang. Psikiater, saya tahu Seishi sekarang sangat lelah, dan saya juga tahu tentang keinginan Anda untuk mengakhiri hidup. Itu sebabnya saya merekomendasikan Anda untuk rawat inap. Akan tetapi, mungkin pihak rumah sakit di sana salah paham dengan maksud saya. Mereka bilang di sana ada banyak orang yang seperti saya. Lalu katanya orang seperti saya sehari saja tidak akan tahan dirawat di sana. Mereka terus berkata begitu. Jadi daripada berakhir seperti yang mereka katakan, saya pikir lebih baik saya istirahat di rumah saja. Psikiater, akan tetapi sekarang beristirahat di rumah pun rasanya tidak seperti beristirahat kan? Dulu kira-kira sebulan lalu, setelah minum obat Anda pernah merasa bahwa hidup ini layak dinikmati, walau Anda terpikirkan masa lalu kan? Aku, benar juga. Jadi apakah depresi dan kelesuan inilah yang mengurangi kesenangan hidup, rasa ingin tahu, dan minat hidup? Psikiater, benar, Anda jadi tidak tertarik sama sekali untuk hidup kan? Aku, mungkin ini agak aneh, tetapi saya merasa seperti nenek-nenek yang sudah melalui berbagai macam cobaan. Saya sungguh tidak tertarik dengan apapun. Sebelumnya saya menonton Kang Daniel karena suka, tetapi hari ini semuanya terasa hambar lagi. Saya mudah sekali merasa tidak puas, lalu tidak mengikuti acaranya lagi, dan semua menjadi tidak menarik. Lalu, yang membuat saya dilema adalah kalau saya tidak tertarik melakukan apapun,
hidup menjadi sangat membosankan. Makanya saya jadi ingin melakukan sesuatu. Kali ini yang tetap ada saat saya beristirahat penuh selama seminggu adalah waktu. Saya habiskan 3 hari untuk tidur guna meringankan kelelahan dan menonton variety show setiap 4 jam sekali. Karena saya punya begitu banyak waktu. Saya benar-benar punya banyak waktu. Jadi saya ingin menghabiskan waktu yang saya miliki ini dan saya ingin menghilangkan kebosanan karena bosan, bukan karena terpaksa. Lalu, untuk menghilangkan kebosanan, saya perlu melakukan sesuatu kan? Tapi saya merasa lesu. Saya bosan, tapi tidak bertenaga. Kondisi ini rasanya berulang-ulang dan berputar-putar. Pukul 12 malam saya ke taman dan berbaring di sana karena sesak. Merasakan kondisi saya hari demi hari, saya berpikir, seberapapun lesunya saya harus melakukan sesuatu. Akan tetapi, saya tidak bisa melakukannya saat lesu. Saat kondisi saya baik, saya bisa melihat matahari terbenam, menjelang, berlarian, dan bermain bersama anjing peliharaan, dan menikmati wangi bunga malam. Kemarin malam, sejenak, saya merasa hidup ini menyenangkan. Akan tetapi, saya lesu lagi dengan begitu cepat. Benar-benar kondisi yang bertolak belakang. Saya jadi tidak berminat pada apapun lagi. Tentu, saya tahu apa itu mencari kebahagiaan kecil. Akan tetapi, saya bahkan tidak bisa melakukan itu. Saya seperti sudah rusak, dan rasanya mengerikan hidup seperti ini terus. Psikiater, saya setuju dengan Anda. Terus hidup seperti itu mengerikan. Akan tetapi, apakah keadaan seperti itu akan berlangsung selamanya? Tentu tidak. Mungkin Anda berpikir rawat inap di rumah sakit juga tidak akan bisa membantuku menjadi lebih baik. Meski di rumah kondisiku terus berulang, membaik hari ini, memburuk esoknya. Akan tetapi, bagaimana kalau kenyataannya tidak demikian? Maksud saya, coba pikirkan baik-baik. Apakah benar yang Anda rasakan setahun lalu sama dengan yang Anda rasakan sekarang? Anda sendiri yang merasa bahwa perasaan Anda sekarang seolah berakar dari masa lalu Anda. Saya tidak bisa menjamin kondisi Anda akan berubah setelah rawat inap. Tapi apa Anda tidak mau mencoba dahulu? Kalau Anda perhatikan hari ini di IGD, ada orang yang hendak bunuh diri dengan cara menyayat tangan seperti Anda. Dan sebelumnya juga ada banyak pasien gagal bunuh diri yang datang. Ungkapan perasaan mereka setelah keluar dari rumah sakit tentunya setelah mereka sembuh semuanya berbeda. Akan tetapi sebagian besar menyesali hal yang sama. Kenapa saat itu cuma memikirkan bunuh diri? Aku memang benar begitu. Setelah melukai diri sendiri, besoknya saya benar-benar merasa baik-baik saja. Lalu berpikir, kenapa aku melakukan itu? Gila, seharusnya aku hidup sehat, berhenti minum-minum, lalu makan teratur. Aku harus berolahraga dan hidup sehat. Tetapi hari berikutnya saya merasa lesu lagi, jadi saya menyayat diri lagi. Psikiater, Anda dengan spontan merasakan perasaan negatif karena perubahan hari demi hari. Tapi jika melihat ke belakang sampai sejauh ini, sebenarnya kondisi Anda sebulan yang lalu sudah bagus. Lantas, apa yang sudah terjadi pada Anda selama sebulan ini? Mungkin itulah yang mempengaruhi kondisi Anda sekarang. Aku, buku, atopi, dan juga menjadi gemuk. Psikiater, saya yakin masalahnya bukan tentang bisa menerbitkan buku atau tidak, akan tetapi mengenai hal-hal yang membuat Anda merasa kecewa meski Anda sudah melakukan apa yang Anda bisa sepenuh hati dalam proses penerbitan buku. Saya yakin hal-hal semacam itu yang sangat mempengaruhi Anda. Apakah hal-hal itu tetap bisa menimbulkan stres yang luar biasa walau saya tidak menyadarinya? Psikiater, tentu saja. Saya sudah menceritakan tentang keinginan kuat untuk mengundurkan diri dari perusahaan di rumah sakit itu kok. Psikiater, tetapi tanggapan Anda sekarang pada perusahaan kan sangat negatif. Sebenarnya memikirkan perusahaan saja sudah membuat saya mual, Dok.
Jadi sepertinya saya harus berhenti. Psikiater, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Anda bisa berhenti dari perusahaan. Akan tetapi, bagaimana kalau Anda nanti menyesal setelah memutuskan berhenti dalam kondisi yang tidak baik? Kalau memungkinkan untuk cuti panjang, saya sempat berpikir untuk mengambil cuti panjang saja, kira-kira sebulan. Akan tetapi tentu saja pikiran-pikiran semacam ini muncul lagi mengikuti. Jika perusahaan memberikan saya cuti panjang sebulan, saya jadi merasa berhutang. Saya pun berpikir, kalau sudah begitu, bagaimana jika lantas aku merasa harus bekerja keras tanpa banyak protes selama beberapa tahun? Lalu kondisiku memburuk lagi. Lalu, meski sudah kukatakan berkali-kali, karena saya pikir diri saya terlalu dramatis. Psikiater, itu karena Anda selalu melihat dunia dengan pandangan orang lain. Ya, dengan spontan saya berpikir saya terlalu mendramatisir keadaan. Makanya saya merasa orang lain juga akan berpikir demikian. Psikiater, kalau pemikiran itu sudah sangat parah, Anda bisa menelpon saya dan bertanya, apa saya sudah berpikir berlebihan? Apa saya ini drama queen? Akhir-akhir ini Anda mengalami atopi dan di kantor juga tidak berjalan sesuai keinginan. Kalau dilihat, sebenarnya Anda memiliki master plan yang sudah pasti, tapi saat Anda gagal mewujudkan rencana tersebut, hal itu menstimulasi ketakutan. Ternyata pada dasarnya aku harus mempertimbangkan pandangan orang lain. Ya, benar, saya sering begitu. Selain itu, saya merasa sangat lesu karena saya baru 4-5 bulan pindah dari divisi pemasaran ke editorial. Saya tidak punya ide, juga tidak percaya diri. Saya sering berpikir bahwa saya tidak ingin diperbudak oleh pikiran-pikiran semacam itu. Saya juga tanpa henti membandingkan diri dengan orang lain. Saya membandingkan diri dengan orang yang lebih pintar menulis, dengan orang yang lebih populer, tanpa memandang jenis kelamin. Lucunya saya merasa sangat iri saat melihat Yang Daniel. Wah, dia masih muda dan keren. Hidupnya begitu menyenangkan dan berkilauan. Pokoknya saya iri padanya. Psikiater, menurut saya, yang Anda maksud dengan membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya bukan membandingkan, tapi lebih seperti sebuah alat yang Anda gunakan untuk menegaskan rasa rendah diri Anda. Begitu ya? Sepertinya rasa rendah diri saya memang sangat parah. Psikiater, sekarang tentunya yang akan terpikirkan oleh Anda hanya kalau memang aku mencintai diriku sendiri, kenapa sekarang aku ingin mati dan mengalami depresi? Jadi bukan hanya perasaan, depresi juga mempengaruhi kemampuan kita. Sebagaimana depresi membuat kita kehilangan semangat dan tidak ingin melakukan apapun. Depresi membuat kemampuan berpikir kita memburuk, kemampuan fokus kita menurun, kemampuan mengingat juga menurun. Hasil pemeriksaan IQ pun akan menunjukkan penurunan kentara. Benarkah? Rasanya saya memang lelah kalau terlalu lama membaca buku. Tulisannya seperti menguap, makanya saya tidak membaca. Psikiater, saya harap untuk sementara Anda berhenti mengerjakan segala kewajiban Anda. Hanya saja, yang ingin saya sarankan, melakukan apa yang Anda inginkan sesering apapun bagus. Tetapi, ada baiknya Anda mengetahui hal-hal yang senang Anda lakukan saat depresi, lalu mencoba melakukannya. Hal-hal itu tentunya tidak ada hubungannya yang biasa Anda lakukan pada hari yang menggembirakan. Kali ini saya merasakannya dengan jelas. Sepertinya saya tidak begitu memahami diri saya sendiri. Entah memang karena saya bodoh atau bagaimana. Yang jelas, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan dengan baik dan apa yang saya sukai. Dan saya merasa tidak memiliki keduanya. Tetapi saya memiliki anjing, hanya anjing. Saya memelihara anjing.
Psikiater, tentu saja Anda tidak akan bisa menemukan itu saat dalam kondisi sulit. Seringkali, hal yang kita kira baik malah mempersulit kita, menjadi sebuah tekanan. Misalnya, saat kita mengalami kesulitan, kita mengira kita akan merasa lebih baik jika bertemu dengan orang yang lebih kesulitan dari kita, lalu menghiburnya. Akan tetapi sebenarnya kita tidak akan merasa lebih baik saat melihat orang mengalami keadaan yang lebih sulit. Kita seolah menghukum diri dengan berpikir, aku tidak boleh bersedih lagi. Ada yang nasibnya lebih malang dibandingkan aku harus bersyukur dengan kondisiku. Iya, itu yang saya rasakan. Saya bertanya kepada diri saya, sebenarnya apa yang membuatmu depresi? Lalu saya jadi makin lelah karena tidak menemukan alasannya. Psikiater, saat perasaan Anda senang, apa makanan terasa enak? Makanan selalu terasa enak. Semuanya enak untuk dimakan, bukankah ini Yolma? Yolma adalah salah satu spesies cemara yang asli tumbuh di wilayah pantai tengah California. Sepertinya saya harus pulang sekarang. Psikiater, saya akan menyesuaikan obat Anda, menambahkan dosis obat karena saya merasa perasaan Anda yang bergejolak akhir-akhir ini lebih dari sekedar depresi. Namun, tidak baik juga langsung menambah dosis, jadi saya akan menaikkannya perlahan. Selain itu, lihatlah langit. Lihatlah sinar matahari. Kata-kata semacam ini bagus. Jadi, Anda bisa mencoba mengatakannya. Akan tetapi, jangan memarahi diri Anda terlalu berlebihan jika tidak bisa. Saat Anda merasa nyaman, cobalah pergi keluar sekali sehari. Membeli Gordon Blackout juga bagus. Saya ingin Anda mencoba melakukan kegiatan yang meningkatkan kesehatan fisik. Baik dok, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Kebiasaan bernama kelesuan. Akhirnya aku mengundurkan diri dari perusahaan. Awalnya kukira beristirahat saja akan membuatku lebih baik. Jadi aku mengambil cuti tahunan tanpa pemberitahuan. Tetapi ternyata tidak ada perubahan. Suatu hari tiba-tiba saja aku pergi ke kantor dan mengatakan bahwa aku akan berhenti. Penyerahan jabatan diselesaikan dengan buru-buru, dan aku terkejut ada yang menangis saat aku mengucapkan salam perpisahan kepada semua orang. Selama ini kukira orang-orang berpikir bahwa aku ini drama queen, orang yang beruntung dan merepotkan. Tetapi sepertinya aku salah. Sebenarnya aku membayangkan mereka akan bereaksi bagaimana. Yang jelas aku jadi punya banyak waktu setelah berhenti. Karena sekarang aku sudah tidak perlu pergi bekerja. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dan itu rasanya sangat aneh. Pagi ini saat membuka mata, sinar matahari sudah menerpaku. Aku benci itu. Biasanya saat aku bangun, sekitar pukul 7 pagi, sinar matahari tidak seterang itu. Dan sinar matahari baru masuk ke ruangan sekitar pukul 8:30. Aku bangun dengan kesal melihat kulit yang dipenuhi ruam dan bekas luka. Aku menjelajah Instagram yang membuatku merasa iri. Selalu saja orang yang tidak kukenal, tempat yang tidak kuketahui, lagu yang tidak kuketahui, sesuatu yang ingin kutemui, sesuatu yang ingin kulihat, dan sesuatu yang ingin kudengar. Aku merasa tersisihkan. Aku lagi-lagi ditelan perasaan bahwa orang lain begitu istimewa dan aku bukanlah apa-apa. Tulisan yang mereka unggah juga bagus dan diekspresikan dengan segar. Aku ini apa? Aku benci keberadaanku yang bukan apa-apa. Setelah itu aku mencoba mengubah pikiran-pikiran tersebut dengan mengajak anjing jalan-jalan, menyerap banyak serotonin dan mandi. Sembari bertanya-tanya, bagian mana yang bagus dari kulit wajahku, aku berpikir, aku tidak harus memaksakan diri melakukan hal yang tidak bisa kulakukan. Kemudian aku berpikir bahwa yang paling menakutkan adalah kelesuan. Melakukan sesuatu untuk menaklukkan rintangan yang sedang dihadapi adalah sebuah keharusan. Tetapi kelesuan justru menghancurkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kelesuan seperti tanaman subur yang dicabut sampai ke akarnya. Meski ia tidak bisa kembali segar dan sudah tidak punya asupan nutrisi, ia tetap tampak baik-baik saja.
Tentu saja kesegaran itu hanya bertahan sementara. Sewaktu aku memeluk anjingku, terdengar suara hembusan angin musim semi dan berisiknya celotehan anak-anak. Bunga sakura berguguran dan bunga frostia mulai layu. Kupikir aku harus berbaring di bawah terpaan sinar matahari. Meski hanya sebentar, kurasa aku harus merasakan semua musim dengan tubuhku. Aku ingin sehat karena sebentar lagi musim panas tiba. Baik, bagian ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian berikutnya dari buku ini. Terima kasih.